Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan, kami boleh merasakan dan kami boleh melihat, mengalami betapa Engkau mengasihi kami, sehingga pagi hari ini kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, Tuhan, kami butuh Engkau lewat firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi kami semua agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar pagi hari ini benar-benar boleh menjadi rema bagi kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 1, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-21. Hari-hari ini kita sedang memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Saudara, kelahiran Yesus itu terjadi bukan saudara-saudara tiba-tiba atau sekonyong-konyong, tetapi berabad-abad yang lalu sebelum Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem atau di kota Bethlehem. Saudara, kurang lebih 500 tahun Nabi Mika sudah menubuatkan tentang kota Bethlehem. Kurang lebih 700-an tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya juga sudah pernah menyampaikan ini tentang Yesus yang akan disebut Immanuel dan Yesus yang disebut Raja Damai. Jadi saudara-saudara, bukan saudara-saudara baru terjadi pada saat itu, tetapi sudah jauh-jauh hari, bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah telah berkali-kali saudara-saudara untuk menjangkau manusia, untuk menyelamatkan manusia. Satu peristiwa atau satu masa yang tentu populer sekali, bagaimana Allah menurunkan Taurat lewat Nabi Musa. Tetapi ternyata saudara-saudara, Taurat pun tidak mampu untuk menyelamatkan manusia secara universal. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah tidak pernah berhenti dalam memikirkan, Allah tidak pernah berhenti dalam mengupayakan, merencanakan saudara-saudara keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang 16, itu dikatakan karena demikian, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara, Allah mengasihi manusia tidak main-main, tidak pura-pura, tetapi bukti nyata. Saudara-saudara, bukan dengan kata-kata saja, tetapi bukti nyata Yesus datang. Nah saudara, kelahiran Yesus dalam pembacaan kita tadi ini pemberitahuan Allah kepada Yusuf agar supaya Yesus yang akan dilahirkan atau putra yang akan dilahirkan oleh Maria tunangan daripada Yusuf ini, supaya diberi nama dia
Yesus. Diberi nama dia Yesus atau Yesua atau Yesua Hamasia. Ya artinya penyelamat. Dialah yang akan menyelamatkan manusia. Saudara, seorang yang sakit, dia memerlukan tabib atau dokter. Saudara-saudara, sebuah kapal yang akan berlayar dari satu dermaga ke dermaga yang lain, dia memerlukan seorang jurumudi. Sebuah pesawat yang akan terbang dari pelabuhan atau bandara yang satu ke bandara yang lain, dari negara yang satu ke negara yang lain, dia memerlukan seorang pilot. Jadi seorang yang ahli dalam mengendalikan, menerbangkan pesawat itu. Nah, saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang sedang menuju pada kebinasaan. Firman Allah katakan di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, kita adalah orang-orang yang tidak berguna. Dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, dikatakan semua manusia sudah berdosa dan sudah hilang kemuliaan. Jadi saudara-saudara, semua manusia sudah berdosa dan sudah hilang kemuliaan. Nah saudara, dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 juga dengan jelas, saudara-saudara, firman Allah katakan dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, dia katakan begini, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Semua manusia tidak terkecuali, ya. Dan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kebinasaan, penghukuman. Sebab itu saudara-saudara, Allah tidak mengendaki ya manusia itu binasa. Allah tidak mengendaki manusia itu masuk dalam api neraka. Allah tidak mengendaki manusia dihukum. Allah begitu mengasihi. Allah begitu mengasihi saudara-saudara. Sebab kita adalah ciptaan yang paling mulia. Betapa berharganya manusia itu di mata Tuhan. Betapa berharganya manusia itu di mata Allah. Sebab itu saudara-saudara, dia utus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 25 dikatakan, saudara-saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu seperti domba yang tersesat. 1 Petrus 2 ayat 25, seperti domba yang tersesat. Jadi saudara-saudara, kita sangat membutuhkan, dan Allah tahu, saudara-saudara, bagaimana cara untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara, kecuali Dia utus anaknya, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini supaya bisa menyelamatkan. Haleluya. Kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu dia katakan, namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, dari kebinasaan. Dosa, saudara-saudara, mengakibatkan kutuk. Dosa mengakibatkan kebinasaan. Dosa mengakibatkan penghukuman. Dosa mengakibatkan permusuhan. Dosa artinya pemberontakan. Saudara-saudara, seorang pemberontak, saudara itu harus dihukum, wajib dihukum. Tetapi Allah tidak mengendaki hal itu. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu memperhatikan, sehingga Yesus harus datang ke dalam dunia ini agar supaya Dia boleh menyelamatkan kita dari penghukuman, boleh membebaskan kita dari penghukuman. Haleluya. Saudara, saya rindu kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga,
Yohanes pasal 3 kita baca ayat 16 mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Haleluya. Allah mengasihi, sebab itu Allah utus Yesus datang ke dalam dunia ini. Tetapi bagi siapa yang tidak percaya, dalam ayat 18, barang siapa yang tidak percaya kepadanya, ia sudah berada di bawah hukuman. Jadi barang siapa yang percaya. Mari saudara-saudara, di momen-momen Natal ini, biar kita mau jadikan suatu momentum untuk kita merenung kembali, saudara-saudara, akan kasih Allah yang begitu besar yang telah datang menyelamatkan kita. Marilah kita tetap percaya kepadanya. Dalam keadaan apapun kita tetap berpegang kepadanya, karena saudara-saudara percaya kepada Yesus, saudara-saudara kita tidak akan rugi. Kita sudah diselamatkan dan kita akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Tuhan kiranya menolong kita semua saudara-saudara di hari-hari ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Firman-Mu kembali datang mengingatkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau peduli dengan kami. Engkau tidak mengendaki kami binasa, Engkau mengendaki kami memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau, untuk tetap melayani Engkau, karena Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang sudah lebih dulu melayani kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau di hari-hari penghabisan ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap umat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala usaha, dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.